Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah secara online pada pagi hari ini. Saya percaya dimanapun saudara-saudara mengikuti, Tuhan akan hadir dan melawat kita. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita akan menyanyikan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Lalu kita sembah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Angkat suara saudara, katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Katakan dengan sungguh-sungguh, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Mari sembahlah Tuhan. Haleluya. Tuhan adillah dan lawatlah umatmu. Haleluya, haleluya. Innaralamaya shanaralaye. Glory, terpujilah Tuhan. Engkau besar, Kau ajaib. Seluruh umatmu menyembah, menyembah, menyembah Tuhan. Gloria ralamaya 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 syadaralaye. Haleluya. Jamah dan lawat kami setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Glory. Jangan ada satupun yang Tuhan lewatkan. Haleluya. Glory. Syadaralama ya ralama naralaya syadaralau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Tuhan baik. Haleluya. Kami merasakan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Sebab kasih
setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Mari katakan, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Satu kali lagi, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Ya, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Terima kasih ya Tuhan, buat pagi hari yang indah ini. Dan dimanapun kami berada, kami mengikuti ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan bekerja, Tuhan melawat setiap kami. Dan sebentar Tuhan urapi hamba-Mu yang di dalam segala keterbatasan untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan mau pakai sehingga boleh menjadi berkat buat semua umat-Mu yang mengikuti, yang mendengar firman Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tolong kami, mampukan kami bisa menangkap pesan daripada Tuhan, sehingga hidup kami makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat pagi saudara-saudara, saya mengucapkan shalom buat kita semua. Dan hari ini mari kita fokus, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, ya. Saudara, firman Tuhan pada hari ini saya memberikan judul kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kita akan membaca, kita simak baik-baik, kita konsentrasi, yaitu di dalam kitab Kolose, surat Kolose pasal yang kedua, Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, saudara-saudara, kita akan coba untuk memperhatikan tiap-tiap kalimat yang ada dalam surat Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang pertama dikatakan di situ, karena kamu telah menerima Kristus Yesus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, saya berdoa kiranya setiap saudara yang mengikuti ibadah online pada hari ini, semua saudara-saudara menerima Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini adalah anugerah terbesar, saudara-saudara. Lebih daripada
kalau kita mendapatkan kesembuhan. Lebih daripada kalau kita mendapatkan bonus, kekayaan, kenaikan pangkat, kenaikan kedudukan, naik jabatan, ya. Saudara, kalau kita menerima Yesus Kristus, kita mendapat keselamatan. Menerima Yesus Kristus, kita ini diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Wah, ini luar biasa. Kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menerimanya, menerima Yesus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak seorang pejabat, ya, teman-temannya kagum. Anak seorang pemimpin kota, pemimpin negara, maka mendapat banyak fasilitas. Senang, orang-orang hormat, saudara-saudara. Tapi kalau Anda dan saya percaya Tuhan Yesus, dikatakan di sana diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dialah pencipta langit bumi. Dia yang punya semesta. Dia maha kuasa. Dia maha ajaib. Nah, kita anaknya. Kita anaknya. Kalau Anda dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini, saudara-saudara, gak ada satu nama pun yang bisa selamatkan saya, yang bisa selamatkan saudara. Gak ada. Nama Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan saya. Nama Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan seluruh umatnya. Di bawah kolong langit ini, hanya nama Yesus yang memberikan keselamatan. Tidak ada nama yang lain. Kiranya kebenaran ini saudara ingat betul. Dalam nama Yesus kita diselamatkan. Coba kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini gak ada nama yang bisa memberikan keselamatan. Tadi dalam Injil Yohanes, siapa yang menerima Yesus, dia mendapat anugerah terbesar. Menjadi anak-anak Allah, diberi kuasa. Dan dalam Kisah Para Rasul, di bawah kolong langit ini, hanya nama Yesus yang menyelamatkan saya dan saudara. Mari kita sangat bersyukur saudara-saudara. Bersyukur, naikkan ucapan syukur. Oh, makasih Tuhan. Saya percaya kepada Yesus. Saya menerima Yesus. Saya sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan Yesus. Sebab di dalam nama Yesus, saya dan saudara-saudara beroleh keselamatan kekal. Haleluya. Ya. Selanjutnya dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Tuhan. Jangan hari Minggu saja kita ingat akan ibadah. Tapi hari-hari yang lain kita berbuat dosa. Kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Tuhan rindu nih, dikatakan dalam Kolose tadi.
Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan lepas dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Sekali Anda percaya kepada Tuhan Yesus, tetaplah sampai selama-lamanya. Sampai nafas terakhir, tetap percaya Yesus. Apapun yang terjadi, tetap lekat dengan Tuhan. Meskipun beban berat dalam hidup saudara, meskipun ada kesulitan, ada kesukaran, ada problem, masalah, mungkin sakit, mungkin dalam keadaan kekurangan, mungkin saudara-saudara sedang mengalami difitnah, atau ada isu, atau ada kabar buruk tentang saudara, sakit, rasanya berat. Mengikut Tuhan kadang-kadang mengalami satu persoalan, justru persoalan yang berat. Tapi jangan tinggalkan Tuhan. Tetap tinggal di dalam Tuhan seperti carang yang lekat dengan pokok anggur. Nempel terus, tinggal di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kita akan membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Lagu kuno ya saudara-saudara. Di luar Tuhanku tak maju, di luar Tuhanku jatuh, di luar Tuhanku tersesat, seperti kapal tanpa layar. Di luar Tuhan saya nggak mampu buat apa-apa. Di luar Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan saya tidak ada di sini dan menyampaikan sesuatu firman Tuhan kepada saudara-saudara. Tetapi di dalam Tuhan saya dan saudara-saudara semua akan melakukan perkara-perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Rahasianya di dalam Tuhan. Saudara-saudara, tinggal di dalam Tuhan. Terus menerus tinggal di dalam Tuhan. Dan kalimat selanjutnya dikatakan, hendaklah kamu berakar. Tinggal di dalam Tuhan, berakar di dalam Dia. Nah ini, pagi hari ini mari kita belajar tentang berakar di dalam Tuhan. Kita melihat satu ilustrasi yang Tuhan berikan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-13. Yaitu tentang 4 jenis tanah. Ya, 4 jenis tanah hati. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Matius 13 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu,
lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ada ilustrasi yang Tuhan sampaikan kepada kita, saudara-saudara, tentang 4 jenis tanah. Ya, 4 jenis tanah. Yang pertama, pinggir jalan. Kalau di dalam ayatnya yang ke-19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah tetapi tidak mengerti. Perhatikan, dengar firman seperti hari ini. Saudara-saudara yang datang di gereja, saudara-saudara yang dengar secara online, semua dengar firman. Firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dengar firman. Tapi nggak ngerti. Nah, berapa banyak saudara-saudara orang Kristen tubuhnya itu ya di gereja. Tubuhnya di gereja. Tetapi pikirannya, saudara-saudara, entah kemana. Dia berpikir, setelah ibadah ini makan apa ya saya? Setelah ibadah ini jalan kemana ya saya? Ataupun di tengah-tengah ibadah masih mengerjakan pembukuan. Mengerjakan totalan nota-nota. Saudara-saudara, di tengah-tengah ibadah, tubuhnya di gereja, tapi pikirannya jalan kemana-mana. Satu kali waktu ketika saya menyampaikan firman ini di salah satu kebaktian, ada seorang anak muda datang menjumpai saya. Om, itu saya om. Kalau saya dengar firman, pikiran saya, habis ini mau makan apa ya? mau beli jajan apa ya? Habis ini saya mau apa? Ya. Kiranya saudara-saudara tidak demikian. Tubuhnya di depan HP mendengar khotbah ini atau televisi mendengar ibadah online ini mengikutinya, ataupun tubuh saudara di gereja. Fokuslah. Mari kita katakan kepada samping kita, fokus. Amin. Fokus. Sungguh-sungguh fokus. Kadang-kadang saudara-saudara di tengah-tengah ibadah justru bermain HP, ya. Entah tubuhnya di gereja, tapi pikirannya kepada temannya. Chatting lewat WA. Atau bahkan komentar Instagram. Ya. Ataupun bahkan saudara-saudara, hal-hal yang lain. Membaca berita. Padahal tubuhnya di gereja. Nah, seperti ini adalah orang yang dengar firman, tapi nggak ngerti apa-apa. Benih firman itu dicuri. Benih firman Tuhan itu diambil oleh si jahat, saudara-saudara. Sehingga nggak dapat apa-apa. Pulang dari gereja, dengar apa? Apa ya? Nggak tahu saya. Nggak ngerti saya. Dan sebagainya. Mari kita perbaiki. Saya bukan menjadi hakim di sini atas saudara-saudara. Tapi mari kita periksa. Apakah tanah hati kita seperti pinggir jalan? Ya, kalau seperti di pinggir jalan, kita berubah. Tuhan sucikan saya, supaya tanah hati kita menjadi tanah hati saya menjadi tanah hati yang baik.
Sehingga benih firman itu ditabur akan tumbuh dan berbuah-buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tanah hati yang kedua, saudara-saudara, benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Artinya apa? Di tanah yang berbatu, mendengar firman tapi tidak berakar. Jadi murtad karena penindasan dan aniaya. Ya, itu ditulis di dalam ayat yang ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Lah ini, wah, luar biasa ya, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu. Senang saya mendengar dan saya menerima firman itu. Oh haleluya, puji Tuhan, senang, gembira. Apalagi ada humor yang disampaikan, senang. Namun apa yang terjadi? Ia tidak berakar. Dan tahan sebentar saja, enggak berakar. Enggak berakar. Oleh sebab itu, saudara-saudara dengar firman. Saudara dan saya harus berakar. Harus berakar. Ingat firman Tuhan itu. Ya, jangan dilupakan. Menerima dengan senang, dengan gembira, tapi lupa. Dilupakan. Tapi simpanlah baik-baik dalam hati saudara, dalam pikiran saudara-saudara. Sebab kalau tidak disimpan baik-baik, sebab kalau tidak berakar, datang penindasan, datang aniaya, datang kesukaran, meninggalkan Tuhan. Itu Daniel. Kesukarannya banyak, saudara-saudara. Besar. Diperhadapkan kepada gua singa. Tapi dia tetap teguh, tidak mau, tetap menyembah Tuhan, tidak mau meninggalkan jam-jam doanya. Itu Daniel. Sadrak, Mesakh, Abednego juga disuruh nyembah patung. Itu hukumannya masuk ke dalam dapur api. Mati. Tapi Sadrak, Mesakh, Abednego tetap teguh. Ini kesukaran, ini aniaya, ini penindasan. Paulus mengalami hal yang sama. Rasul-rasul, orang-orang Kristen dalam perjanjian baru, dalam zaman Kisah Para Rasul, mengalami hal yang sama juga. Tapi tetap teguh. Rahasianya berakar. Enggak melupakan firman itu. Yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri. Nah, kita lihat ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu. Nah ini, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Ada dua hal. Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, saudara-saudara, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran dunia. Ini zaman banyak orang mengatakan pemimpin-pemimpin negara, bahkan pemimpin-pemimpin gubernur IMF ataupun petinggi ekonom mengatakan resesi, gelap. Tahun 2023 suram, gelap, bukan suram, gelap. Ya. Dan kemudian banyak orang mulai khawatir. Nanti tahun 2023 apa yang terjadi? Tabungan saya enggak cukup. Keadaan saya sangat sederhana. Bagaimana dengan kontrakan rumah saya? Bagaimana dengan anak yang akan mau masuk universitas? Bagaimana dengan keadaan saya? Khawatir. Dengar firman, tapi kekhawatiran akan dunia ini menghimpit firman itu. Seperti semak duri. Firman itu nggak bisa tumbuh, saudara-saudara. Bukan cuma kekhawatiran dunia, tapi tipu daya kekayaan. Apa itu tipu daya kekayaan?
Seringkali kita mendengar orang kaya itu enak, bisa segala-galanya. Orang kaya itu senang. Orang kaya itu happy-happy bisa. Ya, kalau miskin itu susah, menderita dan sebagainya. Itu bisa masuk dalam hati pikiran banyak orang, saudara-saudara. Sehingga yang dikejar kekayaan. Kejar supaya dapat uang, menghalalkan segala cara. Dengan tipu daya, dengan tipu muslihat, dengan mengorbankan kesucian, dengan meninggalkan ibadah, dengan tidak memperhatikan waktu-waktu untuk Tuhan, dengan tidak mau pelayanan. Apa yang dilakukan? Ngejar uang. Tapi hari ini berbahagialah saudara-saudara, karena kita mendengar jangan sampai tipu daya kekayaan, dan juga karena kekhawatiran menghimpit benih firman itu. Tapi justru tanah hati yang terbaik, yaitu tanah hati yang siap ditaburi oleh firman. Terbuka, Tuhan berbicaralah kepada aku, kepada hambamu, berbicaralah Tuhan. Bentuk aku, ubah hidupku, supaya aku makin hari makin indah, makin menyenangkan Tuhan. Tuhan ini aku mau dengar firman, dan firman itu bertumbuh, berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Kiranya ini sangat memberkati saudara-saudara. Selanjutnya, dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia. Nah saudara-saudara, jangan dibangun di atas yang lain, gampang runtuh. Dasarnya itu mesti betul-betul kuat loh saudara-saudara. Bukan dasarnya filsafat atau pandangan manusia atau kedagingan. Bukan. Dibangun di atas Dia. Fondasi harus teguh. Ketika pembangunan rumah Tuhan di kota Batam dilaksanakan saudara-saudara, itu betul-betul memperhatikan yang namanya fondasi. Fondasi itu tidak kelihatan, tidak seperti interior, nggak seperti warna, cat apa, penampilan, penampakan bangunan, bukan. Fondasi itu di dalam tanah, biayanya mahal saudara-saudara. Besi, semen harus dicor dengan kualitas yang sekian. K300 atau berapa, saya kurang paham. Dan itu biaya. Dan seakan-akan gak kelihatan. Tapi ini penting. Demikian juga ketika saudara dibangun di atas Dia. Mungkin itu bukan satu pelayanan yang hebat. Mungkin itu bukan satu hal yang nampak atau kelihatan. Pelayanan di mimbar misalnya, seperti pengkhotbah, pemimpin pujian, pemain musik, kan kelihatan itu di mimbar. Tapi mungkin saudara-saudara orang yang biasa, cuma pendoa, tetapi punya fondasi, dibangun di atas Dia. Itu kokoh saudara-saudara. Apapun peristiwa boleh terjadi, tapi seseorang yang dibangun di atas Dia punya fondasi yang kuat. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, ini fondasi saudara-saudara. Perhatikan fondasi kita. Dibangun di atas Dia. Fondasi yang teguh dibangun di atas Dia. Bukan di atas yang lain. Bukan di atas hal-hal kedagingan ataupun keduniawian. Tapi dasarnya firman Tuhan. Ya. Kalimat selanjutnya dikatakan, hendaklah kamu
bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepadamu. Tambah teguh di dalam iman. Iman datang dari dengar firman. Ini poin yang penting. Iman bukan datang dari mendengar berita. Iman bukan datang dari tambahan pengetahuan. Tidak. Iman datang dari firman. Bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepadamu. Kita baca ya. Roma pasal yang ke-10. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu loh timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman. Oleh sebab itu kalau membaca Alkitab, saudara-saudara, baik kalau dibaca dengan bersuara, mengeluarkan suara, dari mulut saudara keluar suara, telinga saudara mendengar. Iman datang dari mendengar firman. Ini Alkitab, firman Tuhan yang murni. Tiap ayat itu menjadi satu pedoman, menjadi satu pegangan, menjadi satu tuntunan dalam hidup kita. Saudara-saudara, siapapun saudara, di daerah manapun saudara tinggal atau di negara manapun saudara berdomisili, firman itu yang menjadi patokan kita. Firman itu yang menjadi pedoman, contoh, patron dalam hidup kita. Apa-apa yang masih kurang dicocokkan dengan firman. Apa-apa yang enggak betul kita perbaiki. Patokannya firman. Patokannya Alkitab. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama. Ya, saudara-saudara, hati-hati dengan firman Tuhan yang tidak murni. Ada berapa yang menyampaikan firman Tuhan yang tidak murni, karena punya tujuan-tujuan tertentu, karena punya tujuan-tujuan yang lain. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-17. 2 Korintus 2 ayat yang ke-17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Kalau saudara lihat, ternyata ada banyak orang lain. Ini Alkitab yang nulis ya. Ada banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Nah ini enggak murni, tetapi mencari keuntungan dari firman Allah. Saya terus belajar Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya ini pikiran, hati, angan-angan, cita-cita betul-betul dimurnikan, sehingga boleh mengajarkan pengajaran firman Tuhan yang murni. Saudara-saudara yang mendengarkan bertumbuh, semakin indah, semakin lekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan, dan boleh menjadi berkat justru buat banyak orang yang ada di sekeliling dan di sekitar saudara-saudara. Firman Tuhan yang murni. Banyak orang lain mencari keuntungan dari firman, tapi belajar bersama-sama, justru kita menjadi berkat untuk memuliakan Tuhan. Ya, saudara, kalimat selanjutnya, berdirilah teguh, jangan goyah. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58.
teguh, nggak boleh goyah. Mari kita baca ayat ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Berdiri teguh, jangan goyah. Teguh, jangan goyah. Ada tarikan-tarikan, ada ajakan-ajakan, ada rayuan-rayuan yang bisa membuat kaki kita goyah, pendirian kita goyah. Kita singkirkan dalam nama Yesus. Saya mau berdiri teguh, saya tidak akan goyah. Terus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat, gak boleh males-males. Biar yang muda-muda saja. Oh tidak, yang muda yang tua. Yang tua juga mesti semangat. Giat, gak boleh lemes-lemes. Ayo semangat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Giat dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan. Dan saudara tahu, apapun yang kita kerjakan itu gak sia-sia loh. Setetes keringat saudara, tenaga saudara, waktu saudara, pengorbanan saudara, harta saudara yang saudara lakukan untuk Tuhan, tidak sia-sia, dicatat, dihitung, dan dikembalikan oleh Tuhan. Berapa banyak saudara-saudara orang yang sungguh-sungguh giat dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, enggak perhitungan dengan Tuhan. Perhitungan waktu, perhitungan uang, tidak. Tenaga, dia enggak perhitungan. Pokoknya untuk Tuhan, ayo. Dia semangat. Hidup orang-orang seperti ini diberkati oleh Tuhan. Hidup orang-orang seperti ini indah. Hidup orang-orang seperti ini berbuah-buah. Nama Tuhan dipermuliakan. Ayo giat dalam pekerjaan Tuhan. Gereja ada banyak kesempatan. Saudara bisa ambil bagian dalam pelayanan, istimewa di persekutuan sel. Di mana-mana persekutuan sel terus saudara-saudara berkembang, jiwa-jiwa dilayani, layani lewat persekutuan sel, jadi saksi, menceritakan kebaikan Tuhan, mendoakan orang-orang yang sakit, yang dalam kelemahan dan sebagainya. Di situ berbuah, bertumbuh dan berbuah-buah bersama-sama. Enggak sia-sia waktu kita, pengorbanan kita. Dikatakan kalimat selanjutnya, hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Dengan syukur, hati ini melimpah dengan syukur. Hati yang melimpah dengan syukur, keluarnya dari mana? Mulut. Mulut kita penuh dengan pujian dan ucapan syukur. Pemazmur itu bilang, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. 7 kali dalam sehari, Mazmur 119, aku memuji-muji Tuhan. Wah, luar biasa. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Haleluya. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. 7 kali. Jangan dibalik ya. Ada banyak orang Kristen bukan 7 kali dalam sehari, tapi begini, 7 hari hanya sekali aku memuji-muji Tuhan. Hari Minggu cuma Minggu.
Cuma minggu saja. Oh enggak, tiap hari naikkan pujian kepada Tuhan. Yang mau tiap hari memuji Tuhan, penuh ucapan syukur, katakan sama-sama saya, amin. Haleluya. Tuhan dengar, setiap hari menaikkan pujian kepada Tuhan. Mulutku penuh pujian, penuh ucapan syukur. Apa yang ada dalam hati kita meluap keluar lewat mulut. Kalau hati saudara penuh ucapan syukur, mulut ini enggak pernah berhenti untuk mengucap syukur. Haleluya. Kiranya setiap saudara dipenuhi dengan ucapan syukur. Bahkan Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mari kita dengar pembacaan ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Enak gak enak, senang gak senang, ucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya, saya mau mengajarkan kepada seluruh jemaat hari ini, jangan pernah berhenti mengucap syukur. Enak gak enak, Alkitab yang suruh tuh. 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, saudara-saudara, hati-hatilah. Kolose pasal 2, ya. Jangan ada yang mempesona kamu selain Tuhan. Jangan ada yang membuat hatimu berpaling dari Tuhan. Kita akan lihat Galatia pasal yang ketiga, Galatia pasal yang ketiga ayat yang pertama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jangan ada yang lain yang mempesona saudara. Yesus Kristus jelas yang mempesona saya. Dan kiranya juga mempesona saudara semua. Kita tidak silau dengan kemegahan dunia ini. Kemewahan, gemerlapnya dunia ini. Tidak silau. Iblis datang dengan rayuan dan godaannya. Sembah aku, maka seluruh dunia aku akan berikan kepadamu. Tidak. Tuhan bilang, sembah Allah. Ya, jangan terpesona dengan yang lain. Kiranya pagi hari ini semua saudara diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Mari, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Makin dekatnya sama Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Cintalah sama Tuhan. Berakar terus dalam Dia, gak goyah. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Kasih setia Tuhan bertambah-tambah terus dalam hidup saya dan saudara-saudara semua. Mari kita tundukkan kepala dan semua menyanyi pujian ini. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari sama-sama, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Angkat suaramu, katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku.
jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih, oh Tuhan, buat kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam surat Kolose kami belajar, kami mau terus bertumbuh dalam iman kami. Kami tidak akan tinggalkan Tuhan. Kami akan berdiri teguh kokoh, tidak goyah. Sungguh-sungguh kami giat di dalam Tuhan, seperti carang yang lekat dengan pokok anggur, dan kami tidak bisa hidup kalau tanpa Tuhan. Sungguh ini menjadi satu pengakuan kami di hadapan Tuhan, dan terus pegang erat tangan kami. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Langkah demi langkah pimpin kami. Keputusan-keputusan yang kami ambil semuanya Tuhan pimpin, sehingga tidak salah kami di hadapan Tuhan. Pakai kami untuk terus menjadi terang dan garam dunia, menjadi saksi dan memuliakan Tuhan. Oh, banyak terima kasih. Terpujilah namamu. Engkau baik dan sungguh-sungguh sangat baik. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri pemberitaan firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, puji Tuhan, Tuhan memberkati semua saudara. Saya akan menyampaikan pengumuman. Jika Tuhan menghendaki, kita terus doakan tanggal 4 Desember. Kita akan ada soft opening ya, 4 Desember. Saudara-saudara yang ada di Kota Batam dan sekitarnya boleh datang ya untuk ibadah soft opening. Dan direncanakan akan dilayani oleh hamba Tuhan dari Lighthouse Evangelism dari Singapura. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita. Sementara pembangunan rumah Tuhan terus berlangsung, saudara-saudara, terus doakan ya, supaya ini berjalan dengan baik, terhindar dari segala kecelakaan, dan juga semua biaya yang masih diperlukan. Tuhan mencukupkan, dan saya yakin Tuhan buka tingkap-tingkap langit untuk mencukupkan. Saya punya satu komitmen, ini rumah Tuhan, dan diberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk tempat di mana Tuhan hadir berjumpa dengan umatnya ya. Jadi dukung dalam doa, dan terima kasih juga saya ucapkan ketika beberapa banyak saudara-saudara juga ikut ambil bagian dalam membantu pembiayaan pembangunan rumah Tuhan ini. Dan juga mungkin ada di antara saudara yang digerakkan, saya yakin Tuhan juga akan memberkati saudara-saudara ya. Yang berikutnya adalah pertemuan-pertemuan. Jangan lupa pertemuan doa malam ya, setiap Jumat lewat Zoom jam 7 sampai jam 8:30. Anak-anak youth hari Sabtu jam 6 sampai jam 7:30 ada anak-anak youth. Minggu ibadah umum jam 8 disertai dengan pelayanan anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama membuka hati kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Mari katakan sungguh-sungguh. Haleluya. Doa Yabes.
Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin, amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari katakan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sampai jumpa pada ibadah kesempatan minggu yang akan datang. Shalom.